Permisi, Pak Saifuddin yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizi Barus dengan NRP 501221009. Di sini eh, saya akan mencoba menjelaskan hasil dari tugas satu seismologi yang telah saya kerjakan. Tanpa berlama-lama lagi, maka akan saya masuk ke penjelasan. Namun sebelumnya, saya menggunakan PPT sebagai alat bantu untuk penjelasan kali ini. Baik, untuk tugas satu, untuk soal nomor pertama, jadi eh, saya akan menjelaskan mengenai elastisitas terlebih dahulu. Jadi elastisitas sendiri merupakan kemampuan suatu material untuk kebentuk aslinya setelah mengalami deformasi akibat adanya suatu gaya, di mana sifat ini jika dalam seismologi sangat membantu untuk mengerti bagaimana energi merambat melalui bumi selama peristiwa seismik. Adapun untuk pemahaman lebih lanjut, di sini ada beberapa parameter yang terkait elastisitas itu sendiri. Dan ini ada 8 pasangan dua pasangan yang pertama itu ada normal stress dan normal strain, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai tegangan dan tegangan normal. Nah, tegangan normal itu merupakan gaya persatuan luas yang bekerja tegak lurus pada permukaan, seperti ditunjukkan pada gambar di slide dengan rumus yaitu sigma sama dengan F per A. Lalu, ketika suatu eh, suatu benda menerapkan tegangan, eh, diterapkan tegangan, maka benda atau bahan tersebut akan merespon dengan mengalami regangan normal, yang merupakan eh, pengertian dari pe- eh, yang merupakan istilah untuk perubahan panjang terhadap panjang aslinya. Lalu, untuk hubungan antara tegangan dan regangan ini akan dikenal sebagai modulus yang merupakan ukuran kekekalan material dalam respon suatu tegangan, di mana hubungan antara tegangan dan regangan ini juga bisa dilihat melalui diagram stress strain di bawah berikut, di mana pada diagram ini juga ditampilkan bahwasannya suatu bahan akan mengalami akan ada dua wilayah ketika ketika bahan tersebut mengalami yang namanya elastisitas, yaitu wilayah elastis di mana hukum Hooke masih berlaku, dan wilayah plastik di mana di wilayah ini benda masih bisa kembali ke bentuk aslinya, namun tidak dalam keadaan 100%. Sebelum pada akhirnya pada titik X itu akan mengalami yang namanya fracture. Adapun setelah modul siang ada ada juga yang namanya rasio Poisson yang menggambarkan hubungan antara regangan lateral maupun antara regangan lateral dan regangan aksial, di mana regangan lateral itu seperti pada gambar di slide itu perubahan ukuran di arah tegak lurus terhadap gaya, sedangkan regangan aksial merupakan perubahan ukuran searah gaya. Jadi, ketika suatu benda ditarik, benda tersebut tidak hanya memanjang, tapi juga menyempit di arah lainnya. Selain itu, eh, karena pada seismologi skenarionya lebih kompleks, maka di sini akan ada parameter-parameter yang berperan untuk membantu mendeskripsikan lebih banyak tentang material. Nah, parameternya itu apa? Yaitu adalah parameter lem yang eh, berupa dua konstanta elastisitas, yaitu seperti pada slide lambda dan juga mu. Lambda itu menggambarkan kemampuan material untuk mengubah volume saat diberi tekanan, dan mu merupakan shear modulus.
Setelah berbicara tentang jenis deformasi, maka selanjutnya kita bisa beralih ke sifat geser, di mana sifat geser terdiri dari tiga, yaitu tegangan geser atau shear stress, eh, terus juga regangan geser, yaitu shear strain, dan terakhir ada shear modulus, yaitu eh, modulus geser, di mana berbeda dengan tegangan normal yang bekerja tegak lurus pada permukaan, tegangan geser ini sejajar dengan penampang material. Dan juga tegangan ini menyebabkan material berubah bentuk melalui pergeseran atau slip yang juga dikenal yang nantinya menghasilkan regangan geser, yaitu perubahan bentuk material, perubahan bentuk suatu benda. Namun dalam perubahan ini yang terjadi hanya perubahan bentuk, bukan perubahan volumenya. Adapun untuk shear modulus atau modulus geser itu para merupakan resistansi material terhadap aksi geser. diukur diukur dengan modulus geser ini. Selanjutnya mungkin itu saja untuk pembahasan soal nomor satu. Selanjutnya untuk soal nomor dua, kita akan pindah konteks untuk gelombang seismik, di mana gelombang seismik ini merupakan gelombang elastis yang merambat melalui bumi, di mana gelombang seismik eh, membawa energi yang dilepaskan selama peristiwa seperti gempa bumi. Adapun dua jenis utama gelombang seismik itu ada P wave atau gelombang primer dan S wave atau gelombang sekunder, yang nantinya yang selanjutnya akan saya singkat menjadi gelombang P dan gelombang S. Nah, eh, untuk persamaan gelombang seismik S dan P ini, sebelum penurunan, maka saya akan memberikan asumsi umum untuk penurunannya ini. Jadi medium yang digunakan pada eh, penurunan ini merupakan medium homogen atau medium yang komposisinya seragam, isotropis yang sifat-sifatnya sama ke segala arah, dan elastisitasnya sempurna. Yang kedua itu deformasinya yang terjadi kecil sehingga teori elastisitas linear berlaku. Eh, itu saja untuk asumsi umumnya. Dan karena tidak disebutkan mengenai penurunan gelombang, persamaan gelombang yang diturunkan itu pada dimensi berapa saja, maka saya membuatnya pada dua hal, yaitu pada satu dimensi dan juga pada tiga dimensi. Untuk penurunan pada satu dimensi, eh, pada satu dimensi tergolong cukup sederhana untuk penurunannya. Jadi pada satu dimensi untuk gelombang P dan gelombang S itu yang perlu diketahui itu pertama ada persamaan geraknya. Yang harus diketahui untuk menurunkan itu ada persamaan gerak, dan kedua itu hukum Hooke. Hanya saja perbedaan pada gelombang P dan gelombang S ini, pada gelombang P eh, terjadi perubahan volume sehingga parameter lem pertama yaitu lambda diikut sertakan. Sedangkan pada gelombang S itu hanya bekerja yang namanya shear modulus atau modulus geser. Setelah diketahui persamaan gerak dan hukum Hooke-nya, maka bisa digabungkan antara persamaan gerak dan hukum Hooke-nya yang nantinya akan ber, hmm, menghasilkan bentuk persamaan gelombang seperti di bawah ini, di mana VP kecepatan kuadratnya itu akan bernilai untuk gelombang P itu lambda plus 2 mu per rho, sedangkan pada gelombang S itu mu per rho. Mungkin untuk satu dimensi itu saja yang bisa saya jelaskan. Lalu lanjut untuk yang tiga dimensi.
Nah, untuk yang tiga dimensi sedikit lebih lebih panjang daripada yang satu dimensi. Jadi pertama harus eh, dimulai dengan hukum 2 Newton untuk elemen volume kecil dari suatu medium yang bisa dilihat pada slide mengenai matematisnya itu seperti apa. Lalu setelah hukum 2 Newton ini kita ketahuin, maka selanjutnya bisa dicari hubungan tegangan-tegangan. Untuk matematisnya kembali lagi ada pada slide. Selanjutnya setelah hubungan tegangan-tegangan diketahui, maka kita bisa menggabungkan antara hukum 2 Newton dengan hubungan tegangan-tegangan yang nantinya akan diperluas dengan identitas kalkulus vektor. Setelah persamaan tersebut sudah didapat, maka kita bisa pisahkan antara komponen gelombang P dan gelombang S dengan menguraikan perpindahan U-nya menjadi Freaker 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 untuk P wave atau gelombang P dan divergence free untuk S wave. Lalu setelah dipisahkan, maka selanjutnya itu tinggal menurunkan persamaan untuk gelombang P dan gelombang S-nya. Dan pada akhirnya kita bisa mendapatkan persamaan gelombang untuk sistem tiga dimensi. Adapun untuk kecepatan gelombangnya sendiri, eh, kecepatan gelombang P itu eh, akan bernilai akar dari lambda plus 2 mu per rho, dan kecepatan pada gelombang S itu adalah akar mu per rho itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk kedua kedua soal yang telah diberikan pada tugas pertama ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian dan bahasa yang saya gunakan. Mohon kurang lebihnya mohon maaf Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Alah.